Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roberto Mila dengan 12120202226 dari Pendidikan Agama Islam kelas F. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah yang diampu oleh Bapak Haji Yudi Irfan Daniel, SOSI MAG, yaitu mata kuliah Filsafat Ilmu. Materi ini tentang hakikat kebenaran ilmiah. Apa itu kebenaran ilmiah? Dalam kehidupan sehari-hari, kata benar dan kebenaran adalah hal yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam sejarah, filsafat juga sering muncul masalah mengenai ada tidaknya kebenaran dan juga apa itu kebenaran. Di dalam Islam, kebenaran juga menjadi bahan renungan serius oleh seorang ulama besar, yaitu Imam Al-Ghazali. Nah, sebagai titik awal menemukan pengetahuan akan hakikat segala sesuatu. Oleh karena itu, Imam Al-Ghazali memperoleh pengertian tentang tahu. Dalam arti tahu atau ilmu adalah sesuatu yang jelas, sehingga tidak ada kata ragu di dalamnya. Dan tidak mungkin salah atau keliru. Dan hati terasa damai dalam keadaan ini, sehingga merasa aman memperoleh kebenaran. Dan akhirnya Al-Ghazali sampai pada kebenaran tasawuf setelah dia mengalami proses yang amat panjang dan berbelit-belit. Tasawuflah yang menghilangkan keraguannya. Pengetahuan mistik menurutnya adalah cahaya yang diturunkan oleh Allah ke dalam dirinya. Cahaya itu adalah cahaya yang menyinari diri seseorang sehingga terbukanya tabir yang merupakan sumber segala pengetahuan. Kebenaran merupakan persoalan hubungan antara intelek dan realitas. Sedangkan realitas bukan hanya dalam pengalaman langsung, melainkan juga dalam struktur realitas yang paling dalam. Struktur yang tidak tampak begitu saja, tetapi tersirat dalam semua pengalaman dengan realitas dalam membicarakan tentang hakikat kebenaran itu. Terdapat perbedaan di antara tingkat-tingkat kebenaran yang diperoleh manusia dalam usahanya mencari kebenaran tersebut. Di antaranya, ada yang melihat melalui teori korespondensi, teori koherensi, teori pragmatis, dan lainnya. Nah, teori ini akan dijelaskan di materi selanjutnya tentang teori-teori kebenaran. Teori-teori kebenaran ini ada 5. Yang pertama ada teori correspondence atau correspondence theory of truth. Teori kebenaran korespondensi atau correspondence theory of truth ini yang kadang disebut dengan accordance theory of truth adalah teori yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di alam atau objek yang dituju pernyataan tersebut. Maka teori korespondensi adalah adanya dua realitas yang berbeda di hadapan manusia, pernyataan dan kenyataan. Menurut teori ini, kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan tentang suatu dan kenyataan sesuatu itu sendiri. Misalnya, Semarang adalah ibu kota Jawa Tengah. Nah, pernyataan ini disebut benar apabila pada kenyataannya memang Semarang itu ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Nah, kebenarannya terletak pada pernyataan dan kenyataan. Yang kedua ada teori koherensi atau coherence theory of truth. Teori kebenaran koherensi atau konsistensi adalah teori kebenaran yang berdasarkan pada kriteria koheren atau konsistensi suatu pernyataan disebut benar bila sesuai dengan jaringan komprehensif dari pernyataan-pernyataan yang berhubungan secara logis. Nah, menurut teori ini, kebenaran tidak dibentuk atas hubungan antara putusan dengan sesuatu yang lain, yaitu fakta dan realitas, tetapi atas hubungan antara putusan dan itu sendiri. Teori yang ketiga adalah teori pragmatis. Pragmatisme berasal dari bahasa Yunani atau pragmai yang artinya yang dikerjakan, yang dilakukan, perbuatan, tindakan. Sebutan bagi filsafat yang dikembangkan oleh William James di Amerika Serikat. Teori kebenaran pragmatis adalah teori yang berpandangan bahwa arti dari ide dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah, personal, atau sosial. Benar tidaknya suatu dalil atau teori yang tergantung kepada berfaedah tidaknya dalil atau teori tersebut bagi manusia untuk kehidupannya. Kebenaran atau pernyataan harus bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Yang keempat yaitu teori performatif. Teori performatif
menjelaskan suatu pernyataan dianggap benar jika ia menciptakan realitas. Jadi, pernyataan yang benar bukan pernyataan yang menggunakan realitas, tetapi justru dengan pernyataan itu tercipta realitas sebagaimana yang diungkapkan dalam pernyataan itu. Yang kelima, yaitu agama sebagai teori. Kebenaran pada hakikatnya manusia hidup di dunia ini adalah sebagai makhluk yang suka mencari kebenaran. Salah satu cara untuk menemukan suatu kebenaran adalah agama. Agama dengan karakteristiknya sendiri memberikan jawaban atas segala persoalan asasi yang dipertanyakan manusia, baik tentang alam, manusia, maupun tentang Tuhan. Dalam mendapatkan kebenaran, teori yang ketiga yaitu sifat kebenaran ilmiah. Nah, kebenaran ilmiah tidak dapat dipisahkan dari karakteristik yang bersifat ilmiah. Adapun kata ilmiah dapat diartikan sebagai sesuatu yang bersifat ilmiah secara ilmu pengetahuan memenuhi syarat atau kaidah ilmu pengetahuan. Dari pengertian ilmiah di atas, terlihat jelas bahwa kebenaran ilmiah itu dapat diaktualisasikan atau dimanifestasikan dalam pengetahuan ilmiah. Atau dengan kata lain, suatu pengetahuan disebut ilmiah justru karena di dalam pengetahuan tersebut terdapat suatu kebenaran yang bersifat ilmiah. Pengetahuan ilmiah bertitik tolak dari kekaguman terhadap pengalaman biasa atau harian. Misalnya, air jika dipanaskan akan mendidih. Nah, serangkaian proses ilmiah tersebut melahirkan kebenaran ilmiah yang dinyatakan dalam pengetahuan atau sains. Kebenaran ilmiah yang diwujudkan dalam ilmu pengetahuan atau sains dapat disebut sebagai ilmu jika memenuhi berbagai syarat. Syarat-syarat tersebut adalah objektivitas, metodologis, universal, dan sistematis. Yang kedua yaitu sifat dasar kebenaran ilmiah. Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa yang dibutuhkan bukan hanya kebenaran logis, melainkan juga kebenaran empiris. Nah, atas dasar ini, kebenaran ilmiah mempunyai 3 sifat dasar, yaitu struktur yang rasional logis, yang kedua yaitu isinya empiris dan dapat diterapkan atau pragmatis. Yang pertama yaitu struktur kebenaran ilmiah yang bersifat rasional. Logis adalah kebenaran ilmiah selalu dicapai berdasarkan kesimpulan yang logis dan rasional dari proposisi atau premis tertentu. Yang kedua yaitu sifat empiris dari kebenaran ilmiah adalah bagaimanapun juga kebenaran ilmiah perlu diuji dengan kenyataan yang ada. Tidak ada spekulasi dalam ilmu pengetahuan. Spekulasi ada hanya sampai pada tahap tertentu. Spekulasi dapat dibayangkan real atau tidak secara logis, namun perlu dicek kembali secara empiris. Yang kedua yaitu yang ketiga yaitu sifat pragmatis, terutama yang mau menggabungkan kedua sifat kebenaran dalam arti kalau sebuah pernyataan dianggap benar secara logis dan empiris, pernyataan tersebut juga harus berguna dalam kehidupan manusia, yaitu memecahkan masalah hidup manusia. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.